Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita hari ini berada di minggu terakhir di bulan Juni. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita ada di minggu yang terakhir ini semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan kita boleh kuat menjalani setiap pergumulan hidup kita, itu semua karena Tuhan yang menolong kita. Dan kita boleh bertemu saat ini juga semua karena pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mungkin ada di antara jemaat yang sudah hafal bagian ini, karena ini adalah bagian yang tidak asing bagi kita. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kalau Bapak Ibu Saudaraku sudah dapat, mari kita semua berdiri dan kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Silakan. Saudara, di era 90-an ke bawah ada satu atlet bulu tangkis yang cukup terkenal, yaitu Susi Susanti. Ada begitu banyak penghargaan yang telah dia raih karena memenangkan juara pertandingan bulu tangkis. Dan ketika mendapatkan juara dan diberikan penghargaan, bukan hanya namanya yang dikenal orang, tetapi juga dunia bisa mengenal Indonesia. Ya. Bahkan Susi Susanti dan teman-teman yang lain sudah seringkali mengharumkan nama Indonesia. Sehingga bukan hanya Susi Susantinya yang dikenal, tetapi juga Indonesia ini. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, demikian juga dengan kita, yaitu Tuhan mau supaya kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini itu terus menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, atau berkenan kepada Allah. Saudara, kalau melihat di dalam pembacaan kita ayat 1 dan 2, ada satu kata yang diulang, baik di ayat yang pertama, kemudian di ayat yang kedua, yaitu kata berkenan. Berkenan di sini itu sama dengan menyenangkan, atau yang membuat senang. Berarti ada sesuatu yang membuat orang lain itu senang. Ada sesuatu yang membuat orang lain itu senang dengan apa yang kita lakukan. Sehingga hari ini, saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini sehubungan dengan hari keluarga, yaitu bagaimana kita sebagai keluarga Kristen terus-menerus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan panggil kita, Tuhan selamatkan kita, supaya hidup kita yang tadinya tidak menyenangkan hati Tuhan, kemudian menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan bahwa menyenangkan itu sama dengan berkenan kepadanya, atau berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal apa kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan? Mari kita lihat di dalam pembacaan kita, di dalam ayat yang pertama. Dikatakan begini:
Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara perhatikan bahwa karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah. Artinya apa? Bahwa Paulus ini sedang berbicara kepada orang-orang percaya yang ada di Roma waktu itu. Dan mereka bisa mereka bisa diselamatkan karena kasih karunia Allah. Demikian juga dengan kita, bahwa kita ada itu semua karena kasih atau kemurahan Allah. Sehingga dengan kasih kemurahan Allah itu, saya dan Bapak Ibu Saudaraku dikatakan bahwa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Dalam bagian ini kita dibawa untuk memahami konteks beribadah orang-orang di zaman PL. Ketika mereka datang ke bait Allah, itu mereka tidak terlepas dari yang namanya mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan yang mempersembahkan korban bakaran itu adalah imam. Jadi ada korban berupa hewan seperti kambing atau domba. Itu kemudian ditaruh di atas mezbah, ya, yang sudah dibuat begitu. Kemudian korban bakarannya itu ditaruh di atas, dibakar, lalu disiram dengan minyak yang begitu harum. Sehingga ketika itu dibakar, itu mengeluarkan aroma yang begitu indah, aroma yang begitu wangi, sehingga dikatakan oleh kita bahwa itu menyukakan hati Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan bahwa yang kudus artinya persembahan itu memang sudah dikhususkan untuk Tuhan, sehingga para imam itu mempersembahkannya kepada Tuhan, ya. Jadi persembahan itu dipersembahkan kepada Tuhan memang sudah dikhususkan. Dan berbicara saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan bukan lagi berbicara kita mempersembahkan korban bakaran seperti yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan di zaman itu. Kristus yang adalah korban bakaran yang telah dipersembahkan satu kali untuk selamanya, dan Yesus itu adalah korban yang ketika dipersembahkan juga itu menjadi korban yang mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui pengorbanan Kristus, tuntutan Allah yaitu orang berdosa harus diselamatkan, di sana Allah itu dipuaskan. Puasa berarti bahwa karena tuntutan Allah adalah sempurna, semua manusia berdosa harus mati binasa. Tetapi ketika Kristus dikorbankan, tuntutan Allah itu atas kematian kekal bagi orang berdosa itu dipuaskan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Dan Kristus adalah persembahan yang sempurna untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Sehingga di dalam konteks kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa mempersembahkan tubuh kita artinya kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena Allah sendiri di dalam Kristus yang telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada kita. Sehingga bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita dari kematian kekal, yaitu dengan memberikan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, artinya apa? Supaya kita itu mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Karena hidup kita ini miliknya Tuhan. Karena kita telah ditebus,
Yang tadinya hidup kita ini miliknya dosa, yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dosa, tetapi ketika Kristus dipersembahkan untuk membebaskan kita, maka hidup kita ini bukan lagi milik dosa, bukan lagi menjadi milik siapa-siapa, tetapi hidup kita adalah hidup yang menjadi miliknya Tuhan, sehingga kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuh, artinya menyerahkan dengan sukacita, menyerahkan dengan sukarela hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kalau tadi di zaman perjanjian lama, hewan yang hidup itu kemudian dimatikan, kemudian dipersembahkan kepada Allah. Kita ini adalah yang mati, kemudian dihidupkan karena anugerah Allah. Ya. Kita ini adalah yang telah mati karena dosa-dosa, sehingga karena Kristus telah menebus kita, jadi kita yang dulu mati karena dosa-dosa, kemudian kita hidup kembali. Itulah sebabnya kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya. Jadi itu perbedaannya. Ketika kambing domba yang hidup dipersembahkan, itu dimatikan. Tetapi kita adalah orang yang dulu mati karena dosa-dosa, sekarang dihidupkan karena Kristus, sehingga kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita, dikatakan sebagai persembahan yang hidup. Kenapa? Karena saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang percaya kepada Kristus telah dihidupkan kembali dari kematian kekal. Dan yang kudus artinya bahwa hidup kita ini telah dipilih oleh Allah untuk dipersembahkan kepadanya. Kalau di zaman perjanjian lama tidak sembarang, itu korban atau kambing domba dipersembahkan, tidak boleh bercacat. Ya, tidak boleh bercacat. Makanya waktu ketika di halaman bait Allah itu terjadi jual beli di sana. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang datang ke Yerusalem waktu itu membawa kambing domba mereka, bisa saja kambing domba itu akan lecet di jalan, kemudian sampai di bait Allah, dan dia akan ditolak. Itulah sebabnya orang-orang di sana menyiapkan hewan untuk dikorbankan, dan orang-orang yang datang dari perantauan itu membeli hewan di situ. Artinya bahwa memang dikhususkan untuk Tuhan. Jadi hidup kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita ini dikhususkan untuk Tuhan. Ya. Kita dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Allah. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang. Dan Paulus berkata bahwa hidupnya, pelayanannya itu adalah persembahan yang mengharumkan bagi Tuhan. Dan dikatakan juga bahwa yang berkenan artinya yang menyenangkan. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu Saudaraku mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, perhatikan bahwa itu sesuatu yang menyenangkan, ya. Sesuatu yang disukai. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita datang beribadah, kalau kita datang bergereja, perhatikan bahwa kehadiran kita itu adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita datang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kehadiran kita kepada Tuhan di dalam persekutuan kita, ya, kita mempersembahkan hidup kita. Perhatikan bahwa itu sesuatu yang berkenan. Sungguh Tuhan sangat senang dengan kehadiran anak-anaknya, dengan mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan dikatakan bahwa itulah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi perhatikan bahwa ketika kita sungguh-sungguh telah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, karena tidak ada yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi yang kita mau berikan kepada Tuhan adalah hidup kita.
hidup yang telah ditebus oleh Tuhan. Sehingga saya dan saudara tidak akan ragu-ragu untuk memberikan hidup kepada Tuhan. Perhatikan yang ini dikatakan mempersembahkan tubuhmu, artinya semua seluruh, tidak hanya sebagian. Karena ketika imam mempersembahkan korban bakaran itu tidak sepotong-sepotong yang dipersembahkan, semua dipersembahkan sampai habis. Dan Allah pun di dalam Kristus telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan kita. Dan perhatikan, kita yang telah diselamatkan oleh Allah, harusnya juga kita mau mempersembahkan tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana dikatakan Allah itu tinggal di dalam diri kita. Sehingga saudaraku, bahwa mari kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Memberikan diri untuk memberikan di sini artinya sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Raga kita bisa saja duduk di sini, tetapi tidak tahu pikiran kita mungkin tidak tahu kemana. Ya, hanya Bapak Ibu yang tahu akan hal itu. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa seharusnya kalau kita berkata bahwa saya ini telah menerima anugerah Allah, maka seharusnya saya mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Mempersembahkan sebagai korban yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Karena memang untuk itulah Tuhan menyelamatkan kita, supaya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan ragu untuk datang beribadah kepada Allah. Ya. Jangan ragu untuk datang bersekutu kepada Allah. Kenapa? Karena kita sedang mempersembahkan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada-Nya. Beribadah artinya ada hubungan yang erat dengan Allah. Dan ibadah yang kita lakukan bukan hanya ibadah di gereja, tetapi juga di rumah kita bisa beribadah kepada Allah. Kita bisa membangun mesbah doa kita dengan Allah, sehingga kita bisa beribadah di sana dan kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saya seringkali merenungkan begini Bapak Ibu, tentang kasih karunia itu ya, yang begitu luar biasa, yang membuat mungkin kita juga akan sepakat, akan berkata luar biasa kasih karunia itu, dan kita akan berkata wow, kita yang tidak layak untuk bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita saja tidak layak karena segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena kasih karunia itu, Bapak Ibu Saudara, Allah di dalam Kristus yang telah menyelamatkan kita, sehingga tidak ada lagi ruang pemisah antara manusia dengan Allah. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ada pemisah, yaitu jurang maut. Tetapi melalui penyelamatan yang Kristus lakukan, tidak ada lagi jurang pemisah antara Allah dan kita, orang-orang yang percaya. Sehingga memungkinkankah kalau kita yang telah didamaikan dengan Allah itu tidak mau datang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup di sini berbicara sungguh, persembahkan hati kita kepada Tuhan, pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik untuk pelayanan, mulut kita memperkatakan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya mungkin pernah ceritakan Bapak Ibu bahwa waktu saya usia SMA, disitulah saya mulai tidak aktif gereja. Karena pertama jauh dari orang tua, tidak ada kontrol. Ya. Entah berapa tahun saya sulit untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Tetapi itu dulu, ya, semua ada proses. Jadi Bapak Ibu,
Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan cara bagaimana? Serahkan hidup kepada Dia. Persembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Ada kisah yang menarik juga, itu di kampung saya. Pernah satu kali hari Minggu, ini orang sedang pergi gereja, istrinya sudah siap, suaminya belum, dan memang kalau dilihat tidak ada niat untuk gereja. Dan suaminya berkata, pergilah dulu, saya mau istirahat. Kemudian ada juga pengalaman yang lain. Ada seorang anak Tuhan tidak mau pergi gereja, tapi dia mau titip persembahan. Memangnya Tuhan itu penagih pajak. Memangnya Tuhan itu penagih iuran itu. Sehingga engkau mau menitip persembahan. Ya, semoga itu tidak ada di sini tempat ini. Karena ibadah, kita datang beribadah dan berikan persembahan itu ibadah yang satu paket, tidak bisa dipisahkan. Ya, apakah Bapak Ibu Saudara akan berkata, pergilah, saya titip saja, saya punya roh? Tidak mungkin kan? Datang kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah cara bagaimana kita mau menyenangkan Dia di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam ayat yang kedua, mari kita sama-sama lihat. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang suci. Jadi tadi bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara memberikan diri, mempersembahkan hidup kita untuk beribadah kepadanya. Dan perhatikan di dalam ayat yang kedua, di sana ada kata perintah. Saudara, di dalam ayat pertama tadi juga ada perintah itu mempersembahkan. Kemudian ayat yang kedua dikatakan janganlah. Jadi kita sudah tahu bahwa ini adalah satu perintah yang begitu penting, yang harus ditaati, yang harus dilakukan. Apa itu? Perintahnya adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tahu bahwa kata serupa di sana itu diartikan sama. Makanya ada yang anak yang kembar, itu mereka serupa. Ada juga mengatakan serupa tapi tak sama. Jadi menjadi serupa di sini artinya menjadi sama persis. Sehingga ada anak kembar yang bisa dibedakan, ada yang sulit dibedakan. Artinya apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini. Artinya apa? Bahwa dunia ini adalah dunia tipu-tipu. Dunia ini di mana banyak kejahatan yang terjadi di dalamnya. Ada begitu banyak kejahatan yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu dikatakan bahwa janganlah menjadi sama dengan mereka. Janganlah menjadi sama dengan dunia ini. Sehingga kalau ada orang percaya, orang Kristen yang menjadi sama dalam tanda petik dunia ini, maka akan sulit dibedakan mana orang percaya, mana yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya Kristus melakukan dosa, orang yang mengaku percaya pun juga melakukan dosa. Sulit dibedakan, ya. Sulit dibedakan. Itulah sebabnya dikatakan janganlah menjadi sama dengan mereka. Kalau orang-orang itu mabuk-mabukan, jangan sama dengan mereka. Amin. Jangan serupa dengan mereka.
Kalau orang di luar sana melakukan kejahatan, jangan menjadi sama dengan dia, jangan menjadi serupa dengan dia, sehingga susah dibedakan mana orang percaya, mana tidak percaya. Tetapi apa yang kita lakukan? Yaitu berubahlah oleh pembaharuan. Ini tidak terlepas tentang hidup yang telah dipulihkan oleh Allah. Sehingga kata berubah di sini artinya kita tidak sama lagi dengan yang diserupakan di kalimat sebelumnya itu, yaitu menjadi serupa dengan dunia. Tetapi kita kemudian berubah oleh apa? Oleh pembaharuan budi kita. Hati, pikiran, perasaan kita telah diubahkan. Hati kita yang mungkin condong untuk melakukan kejahatan telah diubahkan. Mulut kita mungkin yang cenderung menyakiti orang lain itu telah diubahkan, dan lain sebagainya. Sehingga saudara, kita akan mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Saudara terkasih, kalau kita tidak menjadikan diri kita serupa dengan dunia ini, maka kita akan mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik sebagaimana dikatakan dalam bacaan kita. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mengapa kita harus mengalami perubahan? Ada kalimat selanjutnya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kalau kita tidak bisa berubah di dalam kehidupan kita ke arah yang lebih baik, maka kita tidak akan bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang tidak. Semua satu rata. Tetapi kalau kita mau memberikan diri kita untuk diubah 180 derajat, maka saya dan saudara dapat membedakan mana kehendak Allah, mana sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jadi kita bisa tahu apa yang berkenan kepada Tuhan yang dapat kita lakukan, sehingga yang kita lakukan itu, perhatikan, itu menyenangkan hati Tuhan. Supaya setiap hari hidup kita ini mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik, sehingga perubahan itu mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Orang tua mana yang tidak senang kalau dia melihat perubahan positif terjadi dalam diri anak? Ada sesuatu yang dibanggakan di dalamnya. Demikian juga Bapa kita di surga itu akan senang melihat kita ketika kita mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik lagi. Kita tidak mau kerohanian kita itu stagnan, kerohanian yang hanya berjalan di tempat. Tetapi kita mau, dan Tuhan mau, hidup kita semakin hari semakin berubah. Dan tentu Bapak perhatikan bahwa perubahan hidup itu tidak terjadi serta-merta, tetapi perubahan hidup itu terjadi dalam proses yang begitu panjang. Tetapi yakinlah bahwa di dalam perjuangan kita untuk mengalami perubahan hidup yang lebih baik, perhatikan bahwa Allah terus menolong kita. Allah mampukan kita. Allah menyertai kita untuk terus kita bisa mengalami perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Sehingga dari yang tadinya barang yang rusak, kemudian ketika dia diperbaiki, dia menjadi barang yang layak pakai. Orang-orang percaya yang mengalami perubahan hidup di dalam dirinya bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi dia juga bisa dipakai untuk kemuliaan nama. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, perubahan dalam hal pikiran kita. Bagaimana kita memikirkan hal-hal yang baik dengan tidak lagi mengingat-ingat sesuatu yang sudah lewat. Apalagi kita terus-menerus mengingat kesalahan-kesalahan orang lain yang mungkin dulu dia berbuat sama kita, tetapi itu tidak dilakukan lagi bagi mereka yang sudah di dalam Tuhan. Mereka akan fokus bagaimana ke depannya mereka akan terus mengalami perubahan demi perubahan dalam hidupnya, sehingga hidupnya itu menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan.
Mari kita renungkan bersama Bapak Ibu sekarang, bahwa apakah hidup kita ini semakin hari semakin mengalami perubahan yang baik? Ya. Tentu yang menjawab itu hanya pribadi-pribadi. Yang tadinya mungkin saya emosian terus, setidaknya. Ya. Yang tadinya mungkin saya marah kalau saya melihat wajahnya, sekarang tidak lagi. Yang dulunya saya datang beribadah tetapi tidak mengalami sukacita, tidak mengalami damai sejahtera, itu dulu. Ya, sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena saya harus mengalami perubahan hidup ke arah yang kalau saya mau tanya siapa yang mau hidupnya hancur, tentu tidak ada. Semua ingin bagaimana hidupnya menjadi lebih baik. Ya. Dan Bapak Ibu, dengan kemampuan kita sendiri tidak mungkin bisa. Tetapi dengan pertolongan Allah memampukan kita untuk menjadi mantan orang jahat, bukan mantan orang baik. Ya. Semua kita di sini adalah mantan orang jahat. Amin. Ada yang mantan orang baik di sini? Amin. Tidak ada. Ya tidak ada. Tidak ada mantan orang baik. Yang ada adalah mantan orang jahat. Tetapi orang jahat sekalipun itu masih punya hati nurani. Makanya hadis telah mengatakan bahwa segalak-galaknya harimau itu tidak akan memakan anaknya. Betul ya. Bagaimanapun jahatnya kita di masa lalu, perhatikan, ada anugerah Allah yang telah membebaskan kita dari masa lalu itu. Sehingga kita berkata seperti Paulus bahwa aku tidak melihat lagi apa yang ada di belakang. Ini berbicara masa lalu. Masa lalu di sana mungkin bisa juga kalau kita kontekskan dalam kehidupan kita. Saya sudah katakan tadi, kita mungkin disakiti oleh orang lain. Kita mungkin juga pernah mengalami kepahitan masa lalu, mungkin dari masa kecil kita sudah mengalami kekerasan. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita memiliki hati yang penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Itulah anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, yaitu mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Saya bacakan bagi kita ayat yang ke-6 bagian A. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Di sana dikatakan ada karunia bernubuat, ada karunia melayani, ada karunia mengajar, ada karunia menasihati, ada karunia membagi-bagikan sesuatu, dan ada karunia memimpin. Saudara perhatikan bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu paling tidak diberikan satu karunia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melayani Tuhan. Jadi ini juga menjadi cara bagi kita bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan, yaitu melayani dengan karunia yang Tuhan berikan. Saya kemudian menyadari karunia saya, bahwa karunia saya memang adalah karunia berkhotbah. Ya. Karunia bernubuat itu sama dengan karunia menyampaikan firman Tuhan. Jangan dipahami bahwa karunia bernubuat ini kita akan hasilkan nubuatan yang baru lagi, tidak. Ya, menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah. Dan saya kemudian mencoba melihat apakah saya punya karunia yang lain lagi, ya. Karena ada orang yang diberikan lebih dari satu karunia. Kemudian saya kemudian terus menyadari apakah saya masih punya karunia yang lain, dan saya terus berdoa akan hal itu. Tapi paling tidak Bapak Ibu, bahwa setiap kita yang sudah percaya Kristus ada karunia rohani. Karunia ini tidak dipelajari. Karunia ini tidak diturunkan.
Dan karunia ini bukan hobi, ya. Karunia ini adalah pemberian supranatural yang diberikan oleh Allah kepada semua orang yang percaya, ya. Jadi itu pemberian Allah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Jelas bahwa tujuan dari karunia itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi mulai sekarang teruslah sadari apa karunia Tuhan. Karena Bapak Ibu tidak ada karunia marah-marah, tidak ada. Tidak ada karunia membenci, tidak ada. Karunia itu tujuannya sama, satu, yaitu membangun tubuh Kristus. Jadi kalau kau punya karunia menyampaikan firman Tuhan dan karunia yang lain mengajar, itu semua nilainya sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, karena itu bersumber dari satu pribadi, yaitu Allah. Dan tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Kalau melihat dari keadaan jemaat kita, sebenarnya banyak potensi. Jemaat ini diberikan masing-masing karunia, tinggal bagaimana menyadarinya dan berdoa sama Tuhan untuk bisa mengembangkan karunia itu. Bukan supaya kita yang ditonjolkan, tetapi Allah yang ditonjolkan. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita, perhatikan, untuk melayani Dia, bukan untuk melayani kita. Sehingga ketika engkau merasa bahwa engkau punya karunia, jangan kemudian sombong. Dan karunia itu akan terus berjalan sepanjang hidup. Dan karunia itu untuk membangun tubuh Kristus. Tidak ada karunia perselisihan, tidak ada karunia percekcokan, tidak ada karunia membubarkan pelayanan ini, itu tidak ada. Nah, yang namanya karunia adalah karunia membangun. Tidak ada karunia untuk melahirkan perselisihan paham, tidak ada. Yang ada adalah karunia itu untuk membangun. Jadi renungkan lagi, kalau Tuhan sudah memberikan Bapak Ibu Saudara karunia, doakan terus supaya bisa dikembangkan dan bisa dipakai untuk pelayanan di tempat. Jadi bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Memberikan diri untuk beribadah kepadanya, kemudian mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik, dan yang ketiga, jemaat yang baca,